Prestasi Wahid Hasyim untuk agama dan bangsa. Menteri Negara RI 1945 sampai 1949. Menteri Agama 3 periode secara berurutan. Cerdas, memiliki perspektif pemikiran yang jauh ke depan, melampaui zamannya. Sangat nasionalis, kesadaran politik tinggi dalam konteks berbangsa dan bernegara. Dijuluki santri kelana karena kecerdasannya, tidak pernah lama belajar di satu pesantren karena semua mata pelajaran telah tuntas dipelajari dalam waktu tidak sampai 1 tahun. Begitulah beliau belajar dari suatu pondok pesantren ke pondok pesantren yang lain. Ketika usia menginjak 18 tahun, Wahid Hasyim kemudian dikirim ke Mekah untuk menunaikan rukun Islam kelima serta memperdalam cabang ilmu agama. Ditemani sepupu Muhammad Ilyas, Kiai Haji Wahid Hasyim menuntut ilmu selama 2 tahun. Prestasi. Ketua PBNU, anggota BPU PKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, Doguritzyu Yunpi Josakai, dan PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, Doguritzyu Yunpi Iinkai. Menteri Agama Kabinet Hatta Natsir Sukiman. Memiliki banyak kontribusi penting yang diberikan Wahid Hasyim kepada agama dan bangsa. Beliau juga perumus Pancasila. Keteladanan Kiai Haji Wahid Hasyim. Religius, toleransi, mandiri, demokratis, semangat kebangsaan, cinta tanah air, bersahabat, komunikatif, gemar membaca, semangat dan kontribusi Kiai Haji Wahid Hasyim. Aktif berorganisasi di bidang keagamaan, patriotisme dan nasionalisme. Cerdas, Ketua MIAI Majelis Islam A'la Indonesia. Sejak kecil, Wahid Hasyim sudah akrab dan terbiasa mempelajari kitab-kitab berbahasa Arab dengan mandiri. Kiai Haji Wahid Hasyim lahir Jombang, Jawa Timur 1 Juni 1914, meninggal Cimahi, Jawa Barat 19 April 1953 dalam usia
38 tahun adalah pahlawan nasional Indonesia dan Menteri Negara dalam Kabinet pertama Indonesia. Beliau mengalami kecelakaan mobil di Cimahi, Jawa Barat saat hendak menghadiri Partai NU Sekarisidenan Priangan. Mutiara Bijak Kiai Haji Wahid Hasyim. Saat Bunda melahirkanmu, engkau menangis, sementara orang-orang sekeliling menyambutmu dengan gembira. Berjuanglah hingga saat maut itu tiba, mereka menangis, sementara engkau tertawa ria. Membaca sejarah memang penting, tapi membuat sejarah lebih penting. Buah qanaah adalah ketenangan, buah rendah hati adalah cinta, buah keangkuhan adalah benci. Tak kala waktu habis tanpa karya dan pengetahuan, lantas apa umurku ini? Setiap manusia adalah anak jerih payahnya. Semakin berusaha, semakin pantas dia jaya. Cita-cita yang tinggi dapat mengangkatnya derajat yang tinggi. Semakin keras kemajuan, semakin terang derajat itu. Para pendahulu telah menanam sehingga kita makan buahnya. Sekarang kita juga menanam agar generasi mendatang memakan hasilnya. Biarkan aku meraih kemuliaan yang belum tercapai. Derajat kemudian itu mengikuti kadar kemudahan dan kesulitannya. Engkau kerap ingin mendapatkan kemuliaan itu secara murah, padahal pengambil madu harus merasakan sengatan lebah. Tidak ada buku yang lebih demokratis daripada Al-Quran. Pangkal cobaan hidup ada 3 hal: mata yang melihat, rupa yang memikat, hasrat yang berkuasa. Islam adalah demokratis, tidak takut pada pendapat yang berlainan. Lanjutan cerita pertemuan berikut.